Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam channel Rahma Yuniati, channel yang mengupas masalah kristologi, islamologi, dan kisah para mualaf di dunia. Dan saya harapkan dukungan dari Anda, umat muslim, untuk selalu mendukung channel ini sebagai sarana untuk membentengi umat Islam dan insya Allah menjawab semua tuduhan dan fitnah-fitnah yang kerap dilontarkan orang-orang yang benci terhadap Islam dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya. Dan agar channel ini bisa terus berkembang, terima kasih. Untuk video saya kali ini, saya akan mengangkat topik menjawab tuduhan kaum kafir soal Allah berkuasa, menyesatkan manusia, sekaligus saya akan tabokin wajah umat terjemahan dengan Alkitabnya sendiri, yang mana dalam Alkitabnya sendiri pun sama saja menyesatkan manusia. Dan untuk mengetahui lebih rinci uraian, please don't go anywhere and stay here. Oke, let's go and check it out. Di berbagai forum diskusi keagamaan, bahkan dalam debat di YouTube, kita seringkali mendapatkan tuduhan dari umat Kristen jika Allah umat Islam itu menyesatkan manusia. Dan bagi mereka bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang menyampaikan Allah berkuasa menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Yang pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa memberi petunjuk orang-orang yang dipilihnya, maupun menyesatkan orang-orang tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 27 berikut ini. Dan berikut ini ayat-ayat Al-Quran yang sering kali dijadikan bahan senjata oleh umat Kristen untuk melemahkan keimanan umat Muslim. Surat Ar-Ra'd ayat 27. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Muhammad, tanda, mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang, mari kita jelaskan tentang mengapa Allah menyesatkan manusia. Perlu kita pahami di sini, disesatkan manusia oleh Allah berarti bahwa orang itu sesat, berhubung keingkarannya dan ketidakmauannya untuk memahami petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah dengan begitu jelasnya, serta dianugerahinya kita dengan akal oleh Allah, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarangnya. Dan, setidaknya, siapa yang disesatkan Allah dalam Al-Quran tersebut, secara spesifik, sudah dijelaskan pula pada ayat yang lainnya, yaitu, mereka orang-orang yang zalim dan meneguhkan hati orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam ayat Al-Quran berikut ini. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, dengan ucapan yang teguh itu, dalam kehidupan di dunia, dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan, kemudian kalau dikaitkan dengan penciptaan iblis, setan, banyak sekali ayat yang mengingatkan kita supaya manusia jangan mengikuti langkah-langkah setan. Bahkan, di dalam Al-Quran, kisah pembangkangan iblis diulang sebanyak 6 kali. Dan, iblis adalah salah satu contoh konkret tentang makhluk yang disesatkan oleh Allah, disebabkan kezalimannya sendiri, yaitu menolak bersikap tunduk dan patuh terhadap perintah Allah oleh kesombongannya sendiri yang lebih mengedepankan asal-usulnya. Jadi sangat jelas sekali bahwa makhluk Allah yang disesatkan tersebut diakibatkan oleh ulah mereka sendiri yang bersikap zalim dan tidak menggunakan akal pikirannya yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Dan, sekarang, bagaimana menurut Alkitab umat Kristen sendiri? Apakah Allah tidak berkuasa menyesatkan manusia? Mari kita kupas bawang. Maaf salah.
kita kupas ayat-ayat dalam Alkitab mereka, kita tabokin mulut penghujat Islam tersebut. Dengan bukti dan fakta dalam Alkitab mereka sendiri, let's go. Tuhan Bible menyesatkan. Pada saat kaum misionaris menyerang ayat-ayat Al-Quran sehubungan dengan Tuhan, yang kata mereka menyesatkan, ternyata mereka lupa bercermin pada ayat-ayat di dalam Bible-nya sendiri, bahwa Tuhan Bible itu juga menyesatkan. Dan bukannya justru memberi petunjuk, seperti yang mereka tuduhkan pada Al-Quran. Sekarang, mari kita simak ayat-ayat dalam Alkitab berikut ini. 2 Tesalonika 2, ayat 11. Dan itulah sebabnya, Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Mazmur 107 ayat 40. Maka dicurahkannya kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka itu di tempat sunyi senyap yang tiada jalannya. Ayub 12 ayat 24-25. Dilalukannya hati dari dalam penghulu-penghulu di atas bumi, disesatkannya mereka itu di gurun yang tiada jalannya. Mereka itu merayau-rayau dalam kegelapan, di tempat tiada terang, disesatkannya mereka itu, seperti orang mabuk. Itulah ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan dengan tegas bahwa Tuhan dalam Bible pun menyesatkan. Jadi pada intinya, wahai umat Paulus, singkirkanlah dulu balok di matamu sebelum kau singkirkan selumbar upil di mata saudaramu. Dan untuk penutup video ini, saya punya tebakan untuk Anda semua. Silahkan Anda jawab di kolom komentar pertanyaannya. Yang menyuruh menghitung orang Israel itu siapa, Tuhan atau iblis? Silakan Anda perhatikan ayat Al-Kibul di layar video ini. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 1 Tawarikh 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sekarang, hayo tebak, bisa gak yang menyuruh menghitung orang Israel siapa? Tuhan atau iblis? Dan jawabannya, itu akan terjadi jika Tuhan Bible itu adalah iblis. Betul apa benar? Monggo dipikirkan. Sekarang kita sudah mengetahui secara jelas hubungan Tuhannya Bible dengan iblis bukan. Tahukah Anda bahwa perbuatan menghitung orang Israel tersebut dianggap perbuatan dosa karena dianggap sombong katanya? Silahkan Anda perhatikan ayat-ayat dalam Al-Kibul berikut ini, yang katanya perbuatan menghitung orang Israel itu adalah perbuatan dosa. Padahal, Tuhannya sendiri yang menyuruh dan menghasut Daud. Dan berikut ini, bukti ayat-ayatnya. 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa, karena telah melakukan hal ini, maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbukitanku itu sangat bodoh. 1 Tawarikh 21 ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jika tahu perbuatan menghitung adalah perbuatan dosa, kenapa Tuhan menjerumuskan Daud untuk berbuat dosa? Itu akan terjawab, jika Tuhannya Bible itu iblis, kenapa demikian? Karena sama-sama menjerumuskan orang yang baik. Itulah video dari saya, sebagai bahan sanggahan, atas tuduhan umat terjemahan, yang sibuk cari-cari kesalahan, dalam Al-Quran, tetapi, ternyata, justru kesalahan banyak terjadi, dalam Al-Kibulnya sendiri. Sebaris kalimat dari saya, sebagai penutup video ini, memang, serangan balik kadang lebih berbahaya bukan? Akhir kata dari saya, wabillahi taufik, wal hidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.